Seorang pria yang berbadan besar dan lahir pada tahun 1974 bernama Hong Li menikah dengan seorang wanita pertama kalinya pada tahun 2000 dan dia bekerja di sebuah perusahaan otomotif. Huang Li terkenal sangat ramah dan suka membantu sesama. Kalau dulu istrinya bilang dia memang besar bagai monster, namun hatinya selembut salju. Putranya lahir pada tahun 2002 dan diberi nama Pong, yang kemudian menambah kebahagiaan keluarga tersebut. Sayangnya pada tahun 2009, sang istri harus pergi selamanya karena penyakit kanker. Maka Huang Li pun membesarkan putra sematawayangnya sendirian. Setelah kepergian sang istri dikatakan Hong Li sempat menikah lagi pada tahun 2013 dan 2015. Kedua pernikahan tersebut gagal dan sama-sama hanya berjalan 1 tahun. Banyak yang bilang Huang Li suka kasar sama kedua istri barunya itu. Sebagian lagi bilang justru wanita-wanita tersebut yang gak serius dan ketahuan hanya mengincar hartanya saja. Sampai pada tahun 2018, salah satu direksi di perusahaannya mengenalkan Huang Li dengan seorang perempuan bernama Bian Ha. Wanita tersebut berusia 37 tahun di kala itu dan pernah juga gagal dalam menjalani rumah tangga. Huang Li yang saat berkenalan sudah berusia 44 tahun nampaknya suka dengan Bian Ha dan saling cocok. Saling pendekatan dan hampir 1 tahun kemudian, dua orang ini memutuskan untuk menikah. Bian Ha merupakan seorang pebisnis, dia punya usaha penjualan tas-tas mewah dan juga perhiasan. Sampai kemudian Huang Li, sang suami mengajukan mutasi kerja agar bisa lebih dekat dengan istri barunya itu. Hal tersebut terwujud pada tahun 2020 dan mereka tinggal di rumah besar milik Bian Ha. Bukannya Huang Li nggak mau beli rumah baru, namun nampaknya sang istri merasa mubazir aja jika kediaman peninggalan orang tuanya harus kosong. Maka keduanya setuju dan mengajak serta putra mereka, yaitu Pong, untuk tinggal di sana. Pemuda tersebut juga sangat cocok dengan ibu tirinya. Mereka nyambung dan tentunya itu yang diharapkan sama sang ayah Hong Li. Sedikit info bahwa Pong ini anaknya sangat pendiam dan kalem. Dia dulu sempat bersekolah chef. Setelah ikut ayahnya pindah ke Pleiku, dia memperdalam skill memasaknya dengan masuk sekolah private khusus chef dan mulai magang di sebuah restoran yang ada di Boston. Kedua orang tuanya bisa dibilang tajir habis, namun Pong bukanlah anak manja dan gak suka foya-foya. Dia justru terlihat sederhana mungkin. Selama 11 tahun hidupnya sudah tanpa ibu, dan ayahnya sibuk kerja jadi Pong terbiasa mandiri, walaupun dulunya ada pengasuh yang mengawasinya. Saat usia pernikahan mereka sudah memasuki tahun kedua, nampaknya keinginan Bian Ha untuk punya momongan belum terwujud. Nggak tahu kenapa, sang suami Hong Li santai aja. Karena mereka udah punya Pong yang berusia 19 tahun. Tapi tetap ya, Bian Ha merasa kurang dan ingin punya keturunan dari perutnya sendiri. Pasangan tersebut kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit dan dokter bilang Bian Ha cukup subur, namun harus banyak istirahat dan jangan stres. Jangan stres dengan pekerjaan dan lebih rileks lagi. Kalau memang ingin memprogramkan diri untuk punya anak, yang pasti dia juga wajib mengurangi minum alkoholnya. Atas saran dokter tersebut, kemudian pada bulan Juli 2021, Bian Ha mempercayakan semua urusan bisnis kepada karyawannya. Dia lebih banyak menenangkan diri dan berlatih yoga di rumah. Karena merasa kesepian jika sang suami lagi kerja, dia pun kemudian mengajak salah satu karyawan yang sudah bekerja sama dia lebih dari 4 tahun bernama Lin Ngok. Wanita tersebut berusia 29 tahun, yang selama ini udah dianggap Bian Ha sebagai saudara sendiri, karena mereka cukup dekat dan banyak hal yang dicurhatkan. Banyak rahasia yang diungkapkan, bahkan keuangan Bian Ha juga Lin tahu benar. Atas izin suaminya, Huang Li, akhirnya wanita itu mulai tinggal di rumah besar tersebut. Bersama mereka kelihatannya Bian Ha semakin santai dan bisa menikmati hidup tanpa stres karena pekerjaan.
Apalagi dia udah punya Lin sebagai teman berbagi dan berceritanya. Lin juga sangat ramah kepada suami dan anaknya Bianha. Dia sering bantu masak dan bersih-bersih rumah. Karena memang Lin statusnya belum menikah, jadi dia bisa menemani Bianha hampir 24 jam. Ternyata semua nggak sia-sia. Pada akhir September 2021, dokter menyatakan Bianha hamil 7 minggu. Dan tentu saja hal ini membuat beliau senang banget. Dia sangat berterima kasih dengan Lin yang selama ini menemani dan memfilter jenis makanan apa saja yang bisa dikonsumsi. Bahkan, hari-hari selanjutnya, Bianha merasa tidurnya selalu pulas. Berbeda dengan masa dulu yang banyakkan kerja bahkan jadi insomnia. Sekarang justru saking terlelapnya, wanita hamil ini hampir jarang terbangun dan gak sempat menyambut jika suami atau putra tirinya tersebut pulang ke rumah pada malam hari. Dan malahan Lin yang menggantikan posisinya untuk menyambut kedua orang tersebut. Pada awal bulan Oktober 2021, Bianha merasakan pusing berlebihan pada kepalanya. Dia mau ke dokter, tapi nampaknya Lin udah jarang di rumah. Waktu itu dia mikir ia mungkin lagi keluar sama teman atau cowoknya. Walaupun Bianha nggak tahu apakah Lin punya pacar atau enggak, tapi yang namanya gadis single wajar mungkin ketemuan sama cowok. Hal ini membuat wanita itu pergi ke dokter sendirian untuk memeriksakan kepalanya. Karena ini kehamilan pertama Bianha, jadi dia memang terkadang kelebihan pusing dikit ke dokter, muntah-muntah dikit ke dokter. Tapi bisa dimengerti karena dia ingin dirinya dan calon bayinya sehat-sehat saja. Nah, setelah diperiksa ternyata dokter bilang supaya Bianha mengurangi untuk konsumsi obat tidur. Takutnya berefek pada kesehatan janin, dan hal tersebut juga bisa menjadi penyebab kepalanya sering sakit sekarang. Pernyataan ini bikin Bianha kaget. Dia udah sebulan gak konsumsi obat tidur sama sekali. Kenapa dokter bisa bilang gitu? Dan si dokter malah lebih kaget lagi. Beberapa perawat kemudian melakukan tes urin ulang dan prosedur lainnya. Tapi beneran kata dokter, di tubuh Bianha ada banyak kandungan yang berasal dari obat tidur. Dia cerita bahwa cuma konsumsi vitamin dan itu pun jarang-jarang. Jadi, dokter bilang ia udah coba datang 3 hari lagi. Apakah kandungan obat tidur masih ada dalam tubuh kamu? Terus pusingnya berkurang atau enggak? Sesampainya di rumah, Bianha mulai bertanya-tanya dan memeriksa seisi kamar tidurnya. Apa emang ada obat tidur yang tanpa sengaja dia konsumsi? Tapi nggak ada sama sekali. Dia mulai curiga dengan susu hamil yang dikonsumsi tiap malam. Mungkin ada kandungan yang nggak cocok sama tubuhnya. Makanya saat malam tiba, Lin menjanjikan susu itu sebelum tidur. Bianha nggak mau meminumnya. Dibiarin di meja samping kasur. Serta suaminya sempat nanya, kok nggak diminum lagi? Bianha menjawab, nggak selera. Sampai pagi Bianha nggak bisa berlelap dan dia pun mulai curiga bahwa susunya selama ini dimasukin obat tidur dengan sengaja. Apa mungkin suaminya yang melakukan atau karyawan yang sudah dianggap adik sendiri yaitu Lin? Tapi untuk apa mereka berbuat begitu? Pada hari Rabu 6 Oktober 2021, Bianha baru tahu dari ART-nya bahwa Pong sudah tidak pulang selama 2 hari. Hal ini agak asing karena pemuda itu nggak pernah aneh-aneh dan selalu pulang tepat waktu. Bianha niat mau nelpon tapi takutnya Pong lagi sibuk. Makanya dia mengirim pesan WhatsApp menanyakan kemana aja. 1 jam kemudian Pong baru menjawab, apa Tante Lin ada di rumah? Bianha menjawab, nggak ada, mungkin lagi ketemu sama temannya. Pong membalas lagi, cari saja Tante Lin sampai dapat, siapa tahu dia lagi sama ayah. Hal ini bikin Bianha kaget sekaligus penasaran. Dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi selama ini di rumahnya. Kenapa dia hanya tidur terus dan seperti kecolongan banyak hal. Dia pun segera naik mobil sendirian menuju kantor suaminya. Sekitar pukul 4 sore, namun seorang staf perusahaan bilang bahwa Bapak Hong Li sedang ketemu klien di hotel sejak jam 3 siang. Bianha langsung menelpon putranya Pong. Dia ngajak anak itu ke hotel untuk memeriksa.
ada perasaan gak enak yang menyerbu hatinya. Dia ketakutan pergi ke sana sendirian, tapi tetap gak mau juga melibatkan orang luar. Putranya setuju dan mereka pun bertemu di parkiran hotel yang dimaksud. Lalu ngecek ke resepsionis tamu atas nama Hong Li. Dan pihak hotel menyatakan memang ada tamu atas nama tersebut check-in bersama istrinya. Tapi mereka menolak memberitahu nomor kamar dan melarang Bian Ha dan Peng untuk naik ke atas. Istrinya itu sempat menunjukkan foto Lin di HP-nya kepada resepsionis. Apakah wanita ini yang bersama Bapak Hong Li? Tapi petugas mengatakan dia nggak ingat wajahnya karena fokus sama layar komputer. Akhirnya, mereka berdua hanya bisa menunggu di parkiran hotel yang ada di basement. Nggak jauh dari mobil sang suami terparkir, sekitar pukul 9 terlihat Hong Li dan Lin keluar dari lift dan berjalan menuju mobil. Saat itulah Bian Ha bergegas mendekati dan langsung melabrak kedua orang tersebut. Bahkan dia menarik rambut Lin sekuat tenaga dan suaminya coba melerai. Putranya Peng diam saja nontonin dan membiarkan semuanya terjadi. Karena dia mungkin sudah muak dengan apa yang dilihatnya tiap hari di rumah antara tante dan ayahnya. Sementara ibu tirinya keseringan tidur tanpa tahu kapan bangunnya. Saat itu Hong Li segera membawa istrinya pulang dan menyuruh Lin naik taksi. Sementara Peng kemudian menelpon temannya untuk datang membawa mobilnya pulang. Sedangkan dia harus menyetir mobil milik ibunya. Dalam beberapa hari dikatakan Lin tidak kembali ke rumah itu dan juga nggak muncul di tempat kerja. Ternyata selama seminggu setelah kejadian, sang suami Hong Li mengambil cuti untuk minta maaf dan menemani istrinya sampai pada hari Selasa 12 Oktober 2021, polisi menghubungi Bian Ha yang dinyatakan sebagai saudara dari wanita yang bernama Lin Ngok. Gadis tersebut dinyatakan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit umum. Karena ada 2 peluru bersarang di kepalanya, polisi juga telah menangkap wanita bernama Thuy Tran sebagai orang yang melakukan hal tersebut. Dari keterangan yang disampaikan polisi, Thuy Tran mengaku sejak 2 bulan terakhir memiliki dendam kepada Lin. Sebenarnya mereka nggak kenal secara pribadi, namun Thuy Tran ternyata memiliki hubungan spesial dengan Bapak Hong Li. Wanita itu sudah berpacaran dengan Hong Li secara diam-diam dari 6 bulan sebelumnya. Namun sejak munculnya Lin, ternyata Thuy Tran mulai dilupakan karena si bapak berpaling dengan Lin. Hal ini bikin wanita itu marah dan pernah melabrak Lin. Keduanya juga tertangkap CCTV beberapa kali saling ribut dan memukul di lobi sebuah hotel. Setelah kejadian ini, baik Hong Li dan istrinya Bian Ha menutup diri dari wartawan. Mereka hanya menjawab beberapa pertanyaan polisi yang perlu saja. Alasannya adalah untuk melindungi citra sang suami, supaya pekerjaannya tetap lancar. Walaupun beberapa kali Thuy Tran meminta mau bicara langsung kepada pasangan suami istri tersebut, namun keduanya menolak. Sang putra Peng kemudian memilih untuk keluar dari rumah karena menganggap sang ayah pengecut dan sumber dari segala masalah. Dia sempat bercerita kepada polisi dan wartawan apa yang terjadi di hotel saat melabrak Lin dulu. Setelahnya, Peng pun menghilang bagai ditelan bumi. Bahkan kedua orang tuanya sempat membuat berita di TV dan di internet supaya Peng pulang atau minimal mau menghubungi mereka, karena nomor HP-nya sudah nggak pernah aktif lagi. Sementara pada persidangan, hakim kemudian memutuskan bahwa Thuy Tran yang berusia 23 tahun bersalah dan dikenakan tuntutan tingkat 1, yaitu sengaja dan terencana menghilangkan nyawa Lin Ngok yang berusia 29 tahun. Wanita itu dipenjara seumur hidup dan boleh keluar dengan membayar jaminan setelah menjalani minimal 20 tahun kurungan. Thuy Tran memang sempat mengaku di pengadilan sangat mencintai Bapak Hong Li. Dia diberi janji akan dinikahi, tapi kelihatannya semua bohong belaka. Demo terjadi setelah vonis dibacakan. Banyak kaum hawa mendesak polisi untuk menangkap juga Hong Li sebagai pihak yang memanipulasi wanita-wanita itu. Walaupun Hong Li tidak tersentuh hukum, namun nampaknya pihak perusahaan juga gerah dengan pemberitaan ini.
Dia diberhentikan dari pekerjaan dan sang istri Bianha melayangkan surat perceraian saat kandungannya berusia 6 bulan. Walaupun Huang Li menolak, namun ternyata sang istri tetap meninggalkan dan juga mengusir pria tersebut dari rumahnya. Bapak Huang Li kembali dan terus mencari sang putra Pong yang tidak pernah kelihatan lagi sampai sekarang. Kita doakan ya, semoga Pong baik-baik saja dan Bianha sudah kembali mengurus bisnis tas mewah dan perhiasannya. Dia ingin hidup tanpa pusing memikirkan apapun lagi, walaupun sempat terbesit mau nuntut sang suami masalah obat tidur dalam susunya dulu. ART-nya menemukan pil tidur dalam kamar Lid. Bianha percaya ada konspirasi antara mereka berdua, tapi ya sudahlah. Dia mau fokus sama calon bayinya saja, soalnya capek berhubungan dengan hukum lagi katanya. Bagaimana menurut kamu? Komen di bawah kalau kamu suka sama video ini dan jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya dan klik subscribe agar kamu tidak kelewatan video terbaru dari channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.